Jakarta, pagi hari tanggal 9 September tahun 2004, terlihat seperti hari kerja biasa. Kawasan Kuningan, salah satu pusat bisnis dan diplomatik ibu kota, mulai dipadati kendaraan sejak pukul 7 pagi. Gedung-gedung perkantoran berdiri megah, karyawan bergegas masuk kantor, dan aktivitas kota berjalan tanpa kecurigaan sedikit pun. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan jam, kawasan ini akan berubah menjadi salah satu lokasi teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Kedutaan Besar Australia terletak di Jalan HR Rasuna Said, salah satu jalan protokol tersibuk di Jakarta Selatan. Setiap hari, ratusan kendaraan melintas di depan gedung tersebut. Kedutaan ini bukan hanya simbol hubungan diplomatik Indonesia dan Australia, tetapi juga dianggap sebagai perwakilan kepentingan Barat di Indonesia. Sejak awal tahun 2000-an, simbol-simbol Barat memang menjadi target kelompok teroris internasional. Indonesia sendiri saat itu masih dalam fase pemulihan pasca bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Meski aparat keamanan telah meningkatkan pengawasan, ancaman teror belum sepenuhnya hilang. Jaringan teroris Jamaah Islamiyah masih aktif, meski banyak tokohnya telah ditangkap. Namun sel-sel kecil tetap bergerak secara senyap. Hubungan Indonesia dan Australia juga sedang berada dalam fase sensitif. Australia dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme global. Bagi kelompok ekstremis, Kedubes Australia menjadi target strategis untuk mengirim pesan ideologis, sekaligus menciptakan ketakutan massal di tengah masyarakat. Tanpa disadari siapapun di sekitar lokasi, pagi itu adalah awal dari rangkaian peristiwa tragis yang akan mengguncang Jakarta, melukai ratusan orang tak bersalah, dan kembali membuka luka lama tentang ancaman terorisme di Indonesia. Menjelang tengah hari, aktivitas di sekitar Jalan Rasuna Said semakin padat. Jam makan siang membuat lalu lintas semakin ramai. Angkutan umum berhenti sembarangan, ojek berlalu lalang, dan pejalan kaki menyeberang jalan dengan tergesa-gesa. Tidak ada pengamanan ekstra yang terlihat mencolok di sekitar Kedubes Australia saat itu. Di balik keramaian tersebut, sebuah kendaraan perlahan memasuki kawasan itu. Kendaraan ini terlihat seperti mobil biasa, tidak mencurigakan, dan menyatu dengan lalu lintas kota. Inilah salah satu alasan mengapa ancaman teror begitu sulit dideteksi. Pelaku sering memanfaatkan rutinitas dan kelengahan masyarakat. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kendaraan tersebut berhenti di depan Kedubes Australia, tepat di sisi jalan yang ramai. Tidak ada yang menyadari bahwa kendaraan ini membawa muatan mematikan. Beberapa detik yang tampak biasa ini kelak menjadi momen paling menentukan dalam tragedi tersebut. Di dalam gedung kedutaan, aktivitas diplomatik berjalan normal. Pegawai lokal dan staf asing sedang bekerja seperti biasa. Di gedung-gedung sekitar, ratusan orang juga menjalani rutinitas mereka tanpa rasa curiga. Semua berjalan normal, seolah Jakarta sedang menjalani hari yang tenang. Namun, di balik ketenangan semu itu, sebuah rencana teror yang telah disusun berbulan-bulan siap dieksekusi. Sebuah rencana yang bertujuan menciptakan ketakutan, korban massal, dan dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada ledakan itu sendiri. Tepat pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, sebuah ledakan dahsyat mengguncang kawasan Kuningan. Suaranya menggelegar hingga terdengar beberapa kilometer jauhnya. Kaca-kaca gedung pecah seketika, kendaraan di sekitar lokasi terpental, dan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara. Ledakan tersebut berasal dari sebuah mobil yang terparkir di depan Kedutaan Besar Australia. Gelombang kejutnya menghantam gedung-gedung di sekitarnya, termasuk kantor, sekolah, dan rumah warga. Banyak orang terjatuh karena tekanan ledakan. Jalanan yang sebelumnya ramai seketika berubah menjadi lautan kepanikan. Jeritan terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, sebagian lainnya tergeletak terluka. Kendaraan rusak parah, potongan logam dan puing berserakan di sepanjang jalan. Situasi menjadi kacau, dan tidak ada yang benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. Di dalam gedung Kedubes Australia sendiri, struktur bangunan relatif lebih kokoh sehingga tidak runtuh, namun kerusakan signifikan tetap terjadi. Beberapa staf mengalami luka akibat pecahan kaca dan tekanan ledakan. Sementara itu,
korban terbanyak justru berasal dari masyarakat sipil yang berada di luar gedung. Dalam hitungan menit, Jakarta kembali dihadapkan pada kenyataan pahit, terorisme masih menjadi ancaman nyata. Ledakan ini bukan sekadar serangan fisik, tetapi juga serangan terhadap rasa aman masyarakat Indonesia. Beberapa menit setelah ledakan, warga sekitar berusaha menolong korban dengan peralatan seadanya. Ada yang menggendong korban luka, ada yang menghentikan kendaraan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Pemandangan memilukan terlihat di sepanjang Jalan Rasuna Said. Ambulans, polisi, dan petugas pemadam kebakaran mulai berdatangan. Namun, padatnya lalu lintas dan banyaknya kendaraan rusak membuat proses evakuasi tidak berjalan mulus. Aparat harus bekerja cepat sambil memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Rumah sakit di sekitar Jakarta Selatan langsung siaga darurat. Korban luka berdatangan dalam jumlah besar, dengan kondisi yang beragam. Tenaga medis bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan nyawa para korban. Sementara itu, aparat keamanan menutup kawasan ledakan dan melakukan sterilisasi. Kekhawatiran akan adanya serangan susulan membuat pengamanan diperketat. Jakarta kembali berada dalam status siaga tinggi. Di tengah kepanikan, solidaritas masyarakat terlihat jelas. Banyak warga yang secara sukarela memberikan bantuan kepada korban. Di saat teror mencoba memecah belah, kemanusiaan justru tampil sebagai kekuatan utama. Serangan ini menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 150 lainnya. Sebagian besar korban adalah warga sipil Indonesia yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Fakta ini menegaskan bahwa terorisme tidak memilih korban, siapapun bisa terkena dampaknya. Banyak korban mengalami trauma psikologis yang mendalam. Bukan hanya mereka yang terluka secara fisik, tetapi juga saksi mata dan keluarga korban. Ledakan itu meninggalkan luka yang tidak terlihat, namun terasa lama. Anak-anak yang berada di sekitar lokasi mengalami ketakutan luar biasa. Suara ledakan, asap, dan kepanikan massal menjadi pengalaman traumatis yang sulit dilupakan. Psikolog dan relawan turun tangan untuk memberikan pendampingan. Bagi masyarakat Jakarta, peristiwa ini memperkuat rasa waspada namun juga kecemasan. Aktivitas publik sempat menurun, dan banyak orang merasa tidak aman berada di tempat umum. Teror ini bukan hanya tentang angka korban, tetapi tentang bagaimana rasa aman sebuah kota bisa runtuh dalam satu ledakan. Tak lama setelah kejadian, Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Area ledakan diperiksa secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk awal. Penyelidikan mengarah pada pola serangan yang mirip dengan aksi teror sebelumnya. Dugaan kuat mengarah pada jaringan Jamaah Islamiyah, kelompok yang telah bertanggung jawab atas sejumlah serangan besar sebelumnya. Kerjasama internasional pun dilakukan. Aparat Australia dan negara lain membantu penyelidikan, terutama dalam hal intelijen dan analisis jaringan terorisme. Media nasional dan internasional terus meliput perkembangan kasus ini. Tekanan publik agar pelaku segera ditangkap semakin besar. Investigasi ini menjadi ujian besar bagi aparat keamanan Indonesia dalam membuktikan keseriusan mereka melawan terorisme. Beberapa bulan setelah kejadian, aparat berhasil mengidentifikasi pelaku utama serangan. Mereka berasal dari jaringan teroris yang sama dengan pelaku bom Bali. Penangkapan dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Aparat berusaha mencegah terjadinya perlawanan atau aksi lanjutan. Pengakuan para pelaku mengungkap bahwa serangan ini direncanakan dengan tujuan simbolik, bukan semata-mata untuk menimbulkan korban massal. Fakta-fakta ini membuka mata publik tentang bagaimana jaringan teror bekerja secara tersembunyi namun terorganisir. Keberhasilan pengungkapan ini memberikan sedikit kelegaan, meski luka yang ditinggalkan tetap membekas. Australia mengutuk keras serangan ini dan menyampaikan belasungkawa kepada para korban. Pemerintah Australia dan Indonesia memperkuat kerjasama keamanan. Dunia internasional mengecam aksi teror ini sebagai serangan terhadap nilai kemanusiaan. Dukungan global mengalir, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun solidaritas moral. Peristiwa ini memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama global melawan terorisme.
Jakarta kembali menjadi sorotan dunia, bukan karena kemajuan, tetapi karena ancaman teror. Pasca serangan, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan di objek vital dan perwakilan asing. Undang-undang dan kebijakan anti-teror diperkuat untuk mencegah kejadian serupa. Kesadaran publik terhadap ancaman terorisme juga meningkat. Masyarakat mulai lebih waspada tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit namun penting bagi bangsa Indonesia. Pengeboman Kedubes Australia 2004 adalah pengingat bahwa terorisme menyerang siapa saja. Korban yang jatuh adalah warga biasa yang tidak terlibat konflik apapun. Melawan teror bukan hanya tugas aparat, tetapi juga seluruh masyarakat. Dengan kewaspadaan, solidaritas, dan kemanusiaan, teror tidak akan menang. Dan dari luka masa lalu, Indonesia terus belajar untuk menjadi lebih kuat.